Teman-teman, pernahkah kita membayangkan melakukan perjalanan melintasi alam semesta dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 1 malam? Ternyata teman-teman, 14 abad yang lalu ada seseorang yang telah melakukannya. Apa rahasia di balik perjalanan luar biasa ini? Dan apa yang bisa kita pelajari darinya? Mari kita ungkap misteri Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari sudut pandang sains dan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, saya Husnan. Selamat datang di Yunan Studio. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa Isra Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar dalam Islam, di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, kemudian naik ke langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Beberapa sumber menerangkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-11 kenabian, yaitu saat Nabi Muhammad berusia 51 tahun. Perjalanan dimulai dengan Isra, di mana Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menunggangi buraq. Setelah itu beliau melakukan Mi'raj, yaitu naik ke langit ke-7 dan bertemu dengan para nabi serta menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, kemudian apa itu buraq, teman-teman? Istilah buraq memang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Namun dalam Islam dijelaskan bahwa buraq merupakan kendaraan Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra Mi'raj. Dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'sa'ah, bahwa Nabi Muhammad SAW telah menceritakan kepada para sahabat tentang malam ketika beliau diisrokan, yang artinya, kemudian didatangkan kepadaku seekor binatang yang tubuhnya lebih kecil daripada bighal dan lebih besar daripada keledai, putih rupanya. Lalu Jarud bertanya kepada Anas, "Apa itu buraq, wahai Abu Hamzah?" Anas menjawab, "Ya, binatang itu sekali melangkah sejauh mata memandang." Lantas Nabi Muhammad SAW ditunggangkan di atasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Juz 2, halaman 327. Nah, dalam hadis tadi juga bahkan dijelaskan teman-teman, ukuran buraq yang tubuhnya itu lebih kecil daripada bighal dan lebih besar daripada himar atau keledai. Putih rupanya. Sedangkan bighal sendiri atau disebut dengan bagal itu merupakan keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan. Bagal sering digunakan sebagai hewan pengangkut karena bagal itu mempunyai tubuh yang lebih tegap dibandingkan keledai, dan bagal tidak bisa mampu melangkah seperti kuda. Nah, kemudian teman-teman, beberapa ulama juga menafsirkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu dianggap sebagai bentuk hiburan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau mengalami tahun kesedihan atau yang disebut dengan Amul Husni. Pada tahun kesedihan tersebut wafat 2 tokoh pendukung beliau, yaitu istri tercinta beliau, Ibunda Khadijah, dan pamannya Abu Talib. Hal ini ditambah lagi kejadian yang menimpa beliau SAW di kota Taif, teman-teman, di mana tatkala beliau pergi ke sana dengan harapan penduduk Taif itu mau menerima dakwah dan menolong beliau, namun sebaliknya malah beliau mendapatkan celaan, bahkan lemparan batu hingga kaki beliau berlumuran darah, teman-teman. Setelah kejadian menyedihkan tersebut, Allah ingin menghibur hati Nabi Muhammad SAW, menunjukkan kehebatan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempertemukan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi yang lainnya yang juga menghadapi berbagai tantangan berat dalam berdakwah. Nah, kita kemudian ke perspektif Islam ya, teman-teman. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa diperjalankan
oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7 dan kembali ke Mekah dalam satu malam. Para ulama menegaskan bahwa peristiwa ini adalah mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual dan fisik yang melampaui batas logika manusia. Nah, kemudian kita ke perhitungan waktu dan kecepatan ya. Nah, bagaimana perhitungannya teman-teman? Waktu dan kecepatan perjalanan Isra Mi'raj, peristiwa tersebut dalam satu malam, terjadi dalam satu malam, yang secara logika manusia itu memang sulit dipahami, mengingat jarak yang ditempuh, kecepatan cahaya itu sekitar 300.000 km per detik. Burak kendaraan yang ditunggangi Nabi Muhammad SAW digambarkan memiliki kecepatan seperti kilat, sejauh mata memandang. Beberapa interpretasi menyatakan bahwa kecepatan burak itu melebihi kecepatan cahaya, teman-teman. Memungkinkan perjalanan luar biasa ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Seperti perbandingan misalnya, teman-teman. Parker Solar Probe, pesawat ruang angkasa milik NASA, adalah objek buatan manusia tercepat yang pernah ada saat ini. Mencapai kecepatan sekitar 692.000 km per jam. Namun kecepatan ini masih jauh di bawah kecepatan cahaya, adalah sekitar 300.000 km per detik tadi. Menunjukkan bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu berada di luar jangkauan teknologi manusia dan merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jika kita mengandalkan teknologi termodern pun untuk perjalanan Isra Mi'raj, mungkin kita masih antri di bandara dengan delay yang tak kunjung usai, karena pesawat pertamanya saja tak kunjung sampai. Nah, kemudian kita ke pertemuan dengan para nabi di setiap langit selama Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langit. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pertemuan ini menunjukkan kesinambungan risalah para nabi dan keutamaan Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Nah, kemudian kita ke integrasi antara sains dengan keimanan. Meskipun sains modern belum mampu menjelaskan sepenuhnya fenomena Isra Mi'raj ini, hal ini tidak mengurangi keimanan kita. Sebaliknya, ini justru menunjukkan keterbatasan pengetahuan manusia dan kebesaran Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 85, yang artinya, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Nah, peristiwa Isra Mi'raj dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah mengingatkan kita bahwa kehidupan manusia tidak hanya tentang hubungan dengan Allah, tapi juga dengan sesama manusia. Dan kita diajarkan untuk meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat keimanan kita, serta memahami bahwa ada dimensi spiritual yang melampaui pemahaman ilmiah. Nah, pelajaran dari Isra Mi'raj ini bahwa peristiwa ini mengajarkan kita untuk selalu meningkatkan kualitas sholat, karena sholat adalah hadiah langsung dari Allah kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW saat Mi'raj. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya keadaan dekat seseorang hamba dari Rabb-Nya adalah ketika dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Peristiwa ini juga mengingatkan kita agar senantiasa bersabar dan pantang menyerah dalam menyebarkan kebaikan kepada sesama dan cita-cita mulia lainnya, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW saat beliau menghadapi tantangan dakwah di Mekah. Sabar dan sholat
adalah solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk menghadapi masalah hidup. Sabar merupakan solusi mental, sedangkan sholat merupakan sarana untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan kaum mukmin untuk bersabar dalam menghadapi ujian dan selalu meminta pertolongan kepada Allah melalui sholat. Sholat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menjadi berat bagi mereka yang tidak khusyuk. Nah, itu dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim penerbit Dar Tayyibah, tahun terbit edisi Arab tahun 1999 Masehi atau 1420 Hijriah. Kemudian dari sisi sainsnya, bahwa kita sebagai manusia yang sekuat apapun memiliki keterbatasan dalam kemampuan, serta sepintar apapun, tetaplah kita memiliki ilmu yang masih sangat sedikit. Maka penting bagi kita teman-teman untuk terus belajar, namun tetap menyadari bahwa betapa lemah dan terbatasnya kita adalah fitrah kita sebagai manusia. Menjauhi diri dari sifat sombong, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas, yang artinya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Nah, pada akhirnya teman-teman, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang melampaui pemahaman manusia, menggabungkan aspek spiritual dengan ilmiah. Hal ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan keterbatasan ilmu pengetahuan manusia. Disinilah salah satu peranan tepat dan pentingnya berpikir ilmiah itu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang membuat umat Islam di masa keemasan menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan? Apa rahasia yang membuat mereka mampu menjawab tantangan dunia sambil tetap kokoh dalam iman? Kita tahu dalam perjalanan bagaimana Islam tidak hanya mendorong kemajuan sains, tapi juga menyediakan kerangka berpikir rasional untuk memahami kehidupan. Sains dan agama bukanlah dua kutub yang berlawanan. Islam mengajarkan kita untuk menggunakan akal secara maksimal, baik untuk memahami dunia maupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir adalah kunci kebangkitan umat. Dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani kita dalam hal-hal yang di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Dan kita juga tidak diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya sedikit. Allah lah yang mengetahui apa yang buruk dan terbaik untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, bagaimana pandangan teman-teman tentang hubungan antara keajaiban Isra Mi'raj dengan perkembangan sains saat ini? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Kami sangat ingin mendengarkan wawasan dari teman-teman semua untuk berbagi ilmu dengan kami Al-Fakir. Sekian dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.